Hah? Hmm. 3, 2, action. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, ungkapan rasa puji dan syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenikmatan hanya datang dari Dia. Apapun bentuk kenikmatan yang diberikan oleh manusia, dia hanya sebagai penyambung lidah atau penghantar saja. Hakikatnya yang memberikan segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang punya kerajaan langit, kerajaan bumi. Maka tidak ada yang pantas tempat kita bersyukur kecuali kepada Dia. Hati-hatilah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian jadikan rizki yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kalian dustakan. Rizki yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kalian, kalian dustakan. Bagaimana bentuk mendustakannya? Bentuk mendustakannya adalah menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur dan jangan termasuk hamba-hamba yang kufur. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam ini kembali kita masih di dalam nasaih wa taujihat, nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan umum bagi para calon jamaah haji dan jamaah umrah. Kita sudah ambil 4 poin yang berkaitan dengan nasihat dan arahan-arahan umum ini. Pertama, al-ikhlas dan di atas sunnah. Kemudian yang kedua, jauhi perbuatan-perbuatan haram. Yang ketiga, berusahalah untuk mempelajari manasik ini dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian perhatikan akhlak-akhlak yang mulia dalam safar. Dan sekarang akan kita ambil yang kelima, al-hirs alal waqt. Manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika kita sudah berada di Al-Haramain Asy-Syarifain. 2 tanah haram yang mulia. Manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kita mengingat al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka.
Waktu itu ibarat pedang, jikalau engkau tidak mematahkannya, engkau dipatahkan. Ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu ibarat hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Ketika satu hari telah berlalu, maka sebagian dari kita pun telah berlalu. La tukthir min ziyaratil matajir wal aswaq. Ketika berada di Haramain Syarifain, jangan terlalu sering tawafnya di mall, tawafnya di pasar, pasar seng, ya. Jangan, seperlunya saja, ya. Dan itu pun usahakan inda tamamin nusuk, kalau sudah sempurna ibadah kita, ya, agar hati ini selamat. Prioriti kita utama ketika kita datang ibadah, bukan belanja. Ya, kalau belanja sih bisa di Tanah Abang, ya, tidak mesti di Tanah Haram. Karena apa? Barang di sana juga sudah diimpor ke sini. Adapun habis kita ibadah bolehlah, ya, tidak ada masalah. Karena kita ingat store tambang itu, ongkos haji itu niatnya untuk haji bukan untuk belanja. Ya, tetaplah jaga niat tersebut, ya, niscaya engkau akan beruntung dan akan berbahagia. Berniaga, jual beli, hada jaiz, boleh, tidak ada yang melarang kita. Dengan memperbaiki niat kita, ya, mensucikan jiwa kita, jauh dari al-mukhalafatus syar'iyyah, hal-hal yang menyelisih dalam syariat kita. Dan jangan perniagaan itu menyibukkan kita dari tujuan kita berangkat. Apa kata Allah Azza wa Jalla berbicara tentang haji ini? Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka saksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka. Al-mufassirun mengatakan fahiya manafi'ud darain jami'an. Memang haji itu manfaat dunia dan akhirat. Oleh karena itu juga disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang haji ini, "Walaisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa mencari karunia Allah Azza wa Jalla berniaga waktu berhaji. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Zadul Masir, dengan menguatkan dan memberikan arahan, itu yang paling sahih kata beliau, manfaat dunia, manfaat akhirat. Karena haji itu bukanlah tujuannya berniaga semata. Asal tujuan kita adalah berhaji, berniaga itu mengiringi dan mengikuti. Dan ingat, serta ingat, wahai setiap kaum muslimin, bahwasanya setiap salat wajib ketinggalan di Masjidil Haram, ya, maka apa? Kita tertinggal pahala 1000 salah. Di Masjidil Nabawi 1000 salat. Di Masjidil Haram 100.000 salat. Masjidil Nabawi 1000, Masjidil Haram 100.000. Atha ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala menguatkan, pahala 100.000 itu hanya di Masjidil Haram semata. Ya, tidak semua tanah haram Makkah. Sebagaimana difatwakan oleh sebagian para ulama kita. Ya, jadi asal kehati-hatian, jangan pernah terlewatkan salat di Al-Masjidil Haram Al-Makki. Al-hirs, giat dan giatlah, semangat dan semangatlah wahai para jamaah haji, para jamaah umrah. Jangan sampai tertinggal salat di Masjidil Haram. Bagaimana tidak? Kita akan rugi kalau ketinggalan satu salat saja, kita akan ketinggalan 100.000. Kemudian nasihat berikutnya yang keenam, adaul hukuk, tunaikan hak-hak, kewajiban-kewajiban kita. Jikalau kita punya hak dan kewajiban, materialkah atau non material, segera untuk ditunaikan. Ingat, hutang tidak menghalangi orang untuk berangkat haji.
dengan syarat waktu pembayaran nanti habis selesai haji. Ya, lebih-lebih kewajiban dan hak itu berkaitan dengan orang yang dalam tanggungan kita. Ada yang perlu untuk diingatkan, ada yang perlu untuk diwasiatkan, maka catat dia dalam kertas, dalam tulisan, tuangkan dia. Wasiatkan keluarga kita, wasiatkan kerabat kita. Yang pertama wasiatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus menerus di atas tauhid dan di atas sunnah. Ya, di atas kebaikan. Jauh dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ini wasiat yang paling utama, wasiat yang paling penting. Kemudian barulah tulis wasiat-wasiat yang lainnya. Saya punya utang sekian-sekian di sini, habis temponya atau jatuh temponya sekian. Saya punya piutang atau saya punya uang, saya punya harta dipinjam oleh fulan, jatuh temponya sekian-sekian. Ini ada barang jaminannya, bentuknya begini-begini. Yang ketujuh, as-suhbatus salihah. Pilih kawan yang baik ketika musafir. Rombongan-rombongan yang saleh. Ingat, ketika kita safar, kita dilarang sendirian. Ar-raqibu syaitan, kata Nabi SAW, yang berkendara, bermusafir satu orang itu setan, satu setan. Ya, war-raqibani syaitanan, dua pengendara itu, dua orang musafir itu dua setan. Wath-thalathu raqbun, tiga orang baru dikatakan orang musafir. Nah, ketika musafir, pilih teman baik. Pilih kawan-kawan yang baik. Dan terus bersama orang-orang saleh. Ingat pesan Nabi SAW yang telah diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi SAW? La tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan dan jangan berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan makananmu janganlah dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, as-sahibu sahib, kawan itu akan menarik, entah kita menarik dia atau dia menarik kita. Kemudian juga ingat, ya, apa kata para ulama kita, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung itu akan hinggap kepada sesama jenisnya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW katakan, al-arwahu junudun mujannadah. Allah Azza wa Jalla ciptakan nyawa itu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minhu talab, yang semisal dengan kelompoknya dia akan sepakat. Wa ma tanakara minhu ikhtalab, dan kalau tidak semisal maka dia saling menyelisih dan saling membelakangi dan saling mengingkari. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan beragama dengan mengikuti agama kawannya, maka tengoklah siapa kawan kita. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamili miskin wa nafihi kirin. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk adalah seperti berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi. Jadi pilih kawan kita ketika kita berangkat musafir, apalagi musafir ibadah. Kemudian nasihat yang ke-8, adabus safar. Perhatikan adab-adab ketika musafir. Jangan lupa ketika kita berpisah dengan keluarga kita, melepas atau meninggalkan keluarga kita. Apa kita ucapkan? Astaudi'akumullah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian kepada Allah, yang mana titipannya Allah tidak pernah akan sia-sia dan tidak pernah akan hilang. Nah, orang yang melepas kita mengucapkan nastaudi'akumullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Kami titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Maka itu dia yang datang dari Nabi SAW. Tidak ada kalau keluar rumah jangan membelakangi rumah. Kalau keluar rumah jangan lupa berangkat musafir datang dulu ke kuburan. Tidak ada dalam Islam. Keluar rumah bacakan ya
solawat, bacakan asyraqal badrun alaina, tala'al badru alaina. Tidak ada dalam Islam. Itu yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa perpisahan. Yang kesembilan, fadlus safar yaumul khamis wa adiyatul musafir. Keutamaan musafar hari Kamis dan beserta doanya. Berusahalah ketika bisa kita memilih, keluarlah di pagi Kamis. Itulah sunnah. Ya. Andai kata tidak, kapan saja tidak ada masalah. Tapi karena Nabi SAW begitu sering mengambil safar itu pada hari Kamis, di pagi hari. Dan ketika kita menaiki kendaraan kita yang membawa kita untuk musafir, berdoalah kepada Allah dengan doa safar. Ingat, ada bedanya doa naik kendaraan dengan doa safar. Ya. Doa naik kendaraan saja, tidak musafir, kita mengatakan bismillah, begitu duduk alhamdulillah. Lalu ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah naik kendaraan biasa. Ketika kita musafir, lain doanya. Ya. Apa doanya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'atha'i as-safar wa ka'abati al-manzar was su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini adalah ketika safar. Ketika kita balik dari safar kita, dan bukan saja ibadah haji, intinya musafir, ya, berangkat dari tempat musafir dengan doa yang tadi, ya, kemudian kita tambah aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang warid, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-takbir indal murtafa'at, ketika naik Allahu akbar, Allahu akbar, take up. Kemudian at-tasbih indal munkhafidhat, ketika turunan, landing, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adapun doa yang diajarkan kita ketika kita naik kendaraan, yaitu apa? Subhanallah, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Maka kita katakan ini tidak ada, ya, datangnya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada. Maka laksanakanlah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bismillahi majriha mursain rabbil ghafurur rahim, maka ini tidak ada. Kemudian al-ashir, yang ke-10, fadlul ilm wa kutubih. Keutamaan ilmu dan kitab-kitab ilmu. Miliki kitab atau kitab kecil yang berbicara tentang hukum-hukum haji. Lebih khusus lagi kitab-kitabnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah.
di zaman kita ini, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Itu untuk membantu kita agar lebih jelas lagi manasik tata cara ibadah haji dan umrah. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian berusaha juga untuk memiliki kitab-kitab yang mengumpulkan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seperti kitab Sahih Kalimut Thayyib oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian Muhadzab Amal Yaum wal Lailah oleh Syekh Ali hafizahullah taala. Kemudian Hisnul Muslim dengan ada beberapa catatan, ada hadis sedikit, hadis dhaif yang sedikit, dari Syekh Sa'id Al-Qahtani. Ya, sehingga apa? Menunjang kita benar-benar memanfaatkan ibadah haji dan umrah itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir pada posisi yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan saja diperlukan di saat kita berhaji, tapi juga di saat kita seperti zaman sekarang ini, di waktu sekarang ini. Itulah dia 10 nasihat dan wejangan serta peringatan dan arahan secara umum. Masalah berikutnya, ahkam wa tanbihatun hammah. Beberapa hukum-hukum dan peringatan-peringatan penting. Yang pertama, syurutu wujubil hajj. Syarat-syarat wajibnya haji. Sesungguhnya haji itu wajib ala kulli muslimin mustati'in bibadani. Setiap muslim yang baligh, yang berakal, mampu dengan badannya. Malakaz zad, punya bekal, supaya jangan diminta-minta. Warahilah, ada kendaraan untuk menyampaikan dia ke negeri Makkah wal Madinah. Kemudian jalan aman, tidak takut ditangkap oleh jawazat immigration, petugas imigrasi. Kenapa? Enggak punya surat tasrih, tidak punya izin. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Azza wa Jalla wajibkan bagi manusia ini untuk mendatangi al-bait bagi yang mampu untuk berjalan. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarhul Umdah, idza kana ma'ar rajul malun, apabila seseorang punya harta, fa in tazawwaja bihi lam yabqa ma'ahu fadlun, andai kata dia ini menikah, habis hartanya. Wa in hajja khasya ala nafsi, kalau dia berhaji nanti takut zina. Fa innahu idza lam yakun lahu sabrun ala tazwij tazawwaja wa tarakal hajj. Kalau dia tidak sabar untuk menikah, maka apa? Silakan dia menikah dulu dan dia tinggalkan hajinya, dia menunggu. Dan apabila seorang pemuda berhaji sebelum dia menikah, maka itu sah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan masalah haji ini apakah segera atau boleh ditunda? Khilaf di kalangan para ulama, dan lebih kehati-hatian harus disegerakan ketika sudah ada bekal kita. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa mau haji segera. Fa innahu qad yamradul marid. Bisa saja tiba-tiba sakit. Wa tadillu dhallah, bisa-bisa hartanya hilang. Wa ta'ridul hajah, bisa-bisa ada keperluan yang mendesak dan mendadak yang mengharuskan dia untuk menggunakan dana yang dipersiapkan untuk berhaji tersebut. Ini poin yang pertama. Jadi di antara syarat berhaji itu mustati bi badanihi, mampu dengan badannya beserta uangnya, beserta aman di jalannya. Yang kedua, ada beberapa perbuatan la haraja lil muhrim, tidak mengapa orang yang berihram melakukannya. Mana dia? Al-ightisal, mandi. Kemudian wal ghusl, wal
mengganti pakaian ihram dengan ihram yang lain. Ya, mandi meskipun harus menggosok rambut, kepala, menggaruknya, menyisirnya, semuanya jaiz. Itu tidak termasuk dalam larangan. Dilarang itu kalau mencukurnya. Yang dilarang itu kalau mengganti ihram dengan pakaian baju atau jubah bagi laki-laki. Thalithan, yang ketiga, al-hijamah lil muhrim. Bagaimana orang yang sedang berihram berbekam, mungkin dia sakit kepala, ya, ada gejala stroke dan semisalnya, dia ingin bekam. Ya, la haraj. Tidak mengapa kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan jangan. Ya. Karena itu dia sakit atau semisalnya. Meskipun harus mencukur mana letak yang akan dibekam di bagian kepala. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Yang keempat, haramnya wanita musafir tanpa mahram. Dan syarat mahram itu harus dia baligh aqil. Maka wanita musafir sendirian tanpa mahram, haram yang nyata. Dan nas hadis dalam hal ini sangat jelas. Tapi andai kata seorang wanita berhaji tanpa mahram, hajinya sah. Ya. Tapi dia berdosa, hendaklah dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ini adalah mazhabnya mayoritas para ulama. Ketika wanita tidak punya mahram, berarti gugur kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi SAW ketika ada seorang, inni uktutibtu fil jihad ya Rasulullah, aku ini telah dicatat diwajibkan untuk berjihad ya Rasulullah, wa mar'ati hajah, sementara istriku berhaji, dia tidak punya mahram. Apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi mengatakan alhiqi bimra'atik, ya, atau bimra'atik, segeralah temui istrimu, berhajilah bersamanya. Dan ketika wanita punya mahram, maka ini adalah hal yang sangat memberikan rasa nyaman dan aman. Bagaimana tidak? Ya, meskipun ada fatwanya para ulama kita membolehkan di atas 40 tahun dengan syarat adanya rombongan yang aman. Bagaimanapun namanya yang ada mahram pasti akan diperhatikan. Berbeda halnya dengan tanpa mahram, meskipun ada rombongan, pasti akan berbeda ketika itu mahram dengan yang bukan mahram. Kemudian yang kelima, qat'ut tawaf lis-shalah. Bagaimana jikalau di tengah-tengah tawaf terjadi azan, atau tiba waktu azan, atau tiba waktu iqamah? Apabila para jamaah haji sedang tawaf atau umrah sedang tawaf, terputus oleh iqamatus shalah, salat yang wajib, ya, maka otomatis dia harus sempurnakan tawafnya dari tempatnya mulai atau dari tempatnya berakhir, dan tidak perlu diulangi dari awal. Dan belum dikatakan sempurna kalau memang belum cukup 7. Tapi wajib diingat oleh bagi laki-laki, ketika dia sholat, dia harus kembali menutup pundaknya. Jika itu tawaf, ya, qudum atau tawaf
umrah yang menggunakan ya sarung dan selendang. Harus ditutup ya pundak sebelah kanannya. Begitu selesai salat, dia kembalikan membuka pundak sebelah kanannya dan melanjutkan tawafnya. Maka kita katakan bahwasanya ketika terputus oleh salat, lanjutkan dari mana tempat berakhir, dan diingat ketika salat pundak yang kanan harus ditutup, sehabis salat baru dibuka kembali, dan tentu ini adalah hanya untuk tawaf al-qudum, demikian juga untuk tawaf yaitu al-umrah. Yang keenam, pelaksanaan sholatul janazah. Dan ini akan sering kita jumpai bahkan 5 waktu. Wahai kaum muslimin, wahai para muslimah, jangan sampai tertinggal untuk melaksanakan sholatul janazah. Jenazahnya kaum muslimin, yang mana sholat jenazah seperti sholat-sholat yang lainnya, dengan takbir ada 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Hanya saja tidak ada ruku, tidak ada sujudnya. Ya, mulai dari 4 takbirnya sampai 9, tapi 8 tidak ada. Yang terkenal 4. Sifatnya Allahu Akbar, angkat kedua tangan takbiratul ihram, kemudian baca suratul Fatihah dan tambah surat. Kemudian Allahu Akbar tanpa angkat tangan, atau boleh juga angkat tangan, kemudian membaca salat Ibrahimiyah. Kemudian Allahu Akbar tanpa angkat tangan, atau boleh angkat tangan, kemudian doa kepada si mayit. Jikalau banyak, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal thaljil barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyadu minad nas. Allahumma abdilhum daran khairan min dahrihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhhum min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahu Akbar tanpa angkat tangan. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian baru salam kanan saja boleh, kanan kiri juga boleh. Jadi jangan sampai tertinggal sholatul janaiz, yang mana kita sholat sudah 100.000 di Masjidil Haram, tambah sholat jenazah kita mendapatkan 1 gunung. Maka inilah pintu pahala yang sangat besar dan bermanfaat bagi kaum muslimin yang kita sholati. Jangan pernah merasa bosan, karena sering sekali justru di sanalah memang tempat kita untuk benar-benar mengambil bagian dari pahala yang sangat banyak yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan, ini tidak membatalkan tawaf kita di kalau setengah tawaf, demikian juga sa'i kita di tengah sa'i. Tinggal berhenti, kemudian ikut sholat, setelah salam dilanjutkan kembali. Yang ketujuh, ahkamul mar'ah al-haid. Apa hukum wanita yang sedang haid? Ketika wanita sedang haid atau nifas, di saat dia berhaji maupun berumrah, dia laksanakan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang yang berhaji dan umrah, mulai dari mandi, kemudian pakai ihram, kemudian ihlal masuk ke ibadah haji maupun ibadah umrah, talbiyah, zikir, siwat tawaf, was-sa'i, was-salah. Asal tidak ada tawaf, ya, tidak ada juga sa'i. Meskipun sebagian para ulama kita sa'i itu tidak disyaratkan bersuci, tapi lebih hati-hati bersuci. Ya. Bahkan telah sahih dari Ibnu Umar, la taqrabul masjid hatta tathur. Wanita haid jangan mendekati masjid sampai dia suci. Ya. Kemudian telah datang juga dari selain Ibnu Umar yang menyelisih beliau. Wadh-dhahir al-jawaz, ya, yang nampak boleh. Ya, iya. Tidak menyentuh mushaf ketika haid itulah pokoknya. Ya.
Tapi bukan berarti tidak boleh membaca. Ya, boleh membaca tapi jangan menyentuh. Ya. Nah, wanita yang sedang haid dan nifas dalam keadaan berihram, dia laksanakan apa saja asal tidak tawaf, asal tidak salat, asal tidak sa'i. Entah haidnya sebelum miqat atau setelah miqat. Ya, dan dia tetap berihram. Dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, ya. Dia boleh duduk di masjid, ya, sampai selesai haidnya dan nifasnya, barulah dia tawaf, baru dia sa'i. Ataupun kalau dia haid di tengah-tengah tawaf, ya, dia segera tutup, dia segera putuskan, ya, tawafnya dan kembali menunggu sampai dia suci. Perkara yang delapan atau poin yang kedelapan, hukum kedelapan, jawazul adiyah al-mani'ah linuzulil haid. Boleh minum dan mengkonsumsi pil obat penahan haid sebelum dia berangkat berhaji atau di tengah-tengahnya, tapi dengan syarat walinya harus mengizinkan, kemudian dia harus dengan rekomendasi dokter muslim yang amanat, ya, yang faham syariat, yang faham agama, dan tidak menimbulkan mudarat bagi wanita ketika melakukan hal tersebut. Jikalau sampai menimbulkan bahaya, maka tidak boleh. Demikian juga kasusnya ketika dia sedang berpuasa. Jadi harus ada izin wali, kemudian juga harus dengan, ya, izin dari dokter yang muslim, yang faham agamanya, ya, dan tidak menimbulkan mudarat bagi wanita yang memakai, yang mengkonsumsi pil haid atau penahan haid atau suntikan penahan haid. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, ya, untuk terus melanjutkan tuntunan atau tata cara haji umrah lengkap sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berbagi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya agar manfaat lebih luas, dan ini ilmu yang tidak bisa kita remehkan dan lalaikan karena ini berkaitan dengan salah satu dari rukun Islam yang agung. Baik, akan kita ambil pada kesempatan malam ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Orang tua yang telah meninggal dunia, apakah boleh dihajikan oleh anak yang perempuan? Anak ini sudah pernah mengerjakan ibadah haji. Kita katakan kalau orang tua ini semasa hidupnya dia belum pernah berhaji dan sudah berniat berhaji, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita ibadah haji sedangkan orang tua belum menunaikan haji? Boleh. Jikalau itu adalah, ya, hadiah dan, ya, diberikan atau hadiah, ya, oleh pemerintah atau siapapun. Nah, orang tua mampu kita menghajikan, hajikan. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar tidak ada sholat sunnah ihram dan ada yang ada sholat sunnah setelah tawaf? Iya, tidak ada sholat sunnah ihram. Artinya di miqat tidak ada. Adapun di Dzul Hulaifah, dan akan datang penjelasannya ini adalah sholat karena keberkahan tempat tersebut, bukan karena ihram. Adapun sunnah tawaf, iya, setiap selesai 7 putaran tawaf wajib maupun tawaf sunnah mesti sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau seorang suami sudah mengerjakan haji sedangkan istri belum? Namun kita ingin istri menunaikan haji, apakah boleh istri enggak bawa mahram? Tidak boleh. Tetap dia harus punya mahram kalau mau selamat ibadahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya deposit uang 40 juta dan tiap bulan saya ditransfer uang 149.000 tiap bulan.
tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak bank, sedangkan saya niatnya deposit uang itu cuma untung pengamanan. Apakah uang yang saya ditransfer bank itu riba? Ya jelas riba. Ya, dengan perjanjian tambah riba lagi. Ya, maka oleh karena itu ada kita sewa kotak pengaman. Ya, itu tanpa riba, tanpa bunga. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami silahkan. Bagi yang ingin bertanya ya melalui layanan telepon ya bisa menghubungi 0811 39 011 dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya supaya lebih bermanfaat dan kita masuk dalam ambil bagian dalam dakwah, masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh berpuasa wajib maupun sunnah kita tidak makan sahur? Tidak ada masalah ya, karena kelolosan dan semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum istri sering marah dan mengangkat suara ke suaminya dan ini sering terjadi? Istrinya perlu diberikan pelajaran ya dan tahu posisi sebagai istri dan bagaimana kewajiban istri kepada sang suami. Wallahu ta'ala ala wa alam. Banyak agen travel yang menyelenggarakan umrah kedua dengan cara mengambil miqat lagi. Bagaimana hukumnya? Kalau mengambil miqat dari miqat yang sebenarnya tidak ada masalah. Dari Madinah kembali. Ya, Dzulhulaifah. Kemudian dari Yalamlam atau Sa'diyah. Ya, kemudian dari Juhfah Rabi', tidak ada masalah. Tapi permasalahan sekarang yang bukan miqat dijadikan miqat seperti kasus Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah keadaan khusus karena Aisyah begitu dia masuk Mekah sampai di Syaraf dia sudah haid. Begitu sampai selesai haji dia hanya haji saja, dia minta kepada Nabi Rasulullah, saya pulang membawa hanya satu. Apakah laki-laki ini adalah Aisyah? Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tahapan ta'aruf sesuai dengan syariat kita? Kirim ya, ibu kita, saudari-saudari kita untuk mengecek perempuan tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua dapat pahala haji dari anaknya sedangkan orang tua kita sudah meninggal? Apapun amal kebaikan dari sang anak insya Allah sampai kepada orang tua karena anak itu hasil usaha orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menggabungkan utang puasa dengan puasa Syawal? Tidak bisa, karena hutang itu wajib, Syawal itu sunnah. Berbeda dengan kalau sesama sunnahnya dan kita dapat pahala dengan niatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Miqat jamaah haji Indonesia dari mana? Tergantung dari mana dia lewat. Kalau dia lewat Madinah berarti dia ngambil dari Dzulhulaifah. Kalau dia lewat langsung ke Makkah berarti dari sejajar dengan Yalamlam. Dan itu selalu diumumkan oleh ya para pilot setengah jam sebelum melewati miqat. Maka Nabi SAW mengatakan, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihi hunna lahunna. Ya. Setiap miqat itu bagi yang punya. Waliman ata alaihinna, dan siapapun yang mendatangi tempat tersebut min ghairi ahlihinna, selain dari yang punya miqat, liman aradal hajj wal umrah, bagi yang ingin berhaji dan berumrah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat mengambil miqat mengucapkan labbaik Allahumma umratan, jar atau sir? Kita ucapkan dengan sir. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan wanita yang belum berkeluarga? Apakah tidak boleh berumrah padahal dia mampu untuk pergi berumrah? Bagaimana hukum mahram pengganti yang biasa di travel? Kita katakan mahram itu kan banyak, bukan saja suami, tapi apa, bapaknya, saudaranya, itu juga mahram, pamannya juga itu mahram. Nah, bagaimana pengganti biasa di travel? Ini adalah bohong kalau bukan mahram aslinya. Karena mahram asli itu adalah ketika haram nikah selama-lamanya yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk berbagi. Ya, share serame-ramenya, sebanyak-banyaknya. Ya,
agar manfaatnya lebih banyak, dan semakin banyak yang mengetahui kebenaran ini, maka tentu kita mengambil bagian kebaikan di dalamnya. Ustadz, dulu kami haji menggunakan dana talangan haji, sedangkan saat itu kami belum mengenal kajian sunnah dan hukumnya. Bagaimana hukum haji kami saat itu, apakah diterima atau tidak? Kalau dari haji riba, maka jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulangi hajinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini. Baik, bolehkah minum obat penahan haid saat umrah maupun haji? Sudah kita jelaskan tadi, harus izin wali dan konsultasi dokter yang spesialis, yang muslim, yang faham agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita ingin berangkat sama istri namun kaitannya masalah uang, sedangkan kita seorang suami sudah mengerjakannya. Ya sabar, ya. Kalau ada mahramnya yang lain, silahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah hadis tentang pergi mengajarkan atau belajar ilmu agama dapat pahala haji lengkap? Apakah sahih? Hadisnya sahih, atau di hadis minimal hasan, dibawakan oleh Al-Imam Al-Munziri rahimahullah dalam kitabnya Targhib wa Tarhib, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bagaimana anak perempuan ketika kuliah di luar Pulau Lombok? Kalau diantar oleh mahramnya sampai di sana, dia kumpul di pondok, di asrama, dan tempat kuliahnya tidak campur laki perempuan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, berapa rakaat salat jamak mohon dijelaskan. Kalau di sekedar jamak di rumah atau di masjid begitu, karena sakit dan semisalnya, 4-4 atau 3-4 maghrib isya. Adapun kalau sudah perjalanan, maka yang 4 menjadi 2, yang 3 tetap menjadi 3. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah tawaf wada ketika umrah? Tidak ada. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi boleh tawaf wada. Bolehkah suami marah dan memukul istrinya hingga memar? Tidak boleh. Memukul, memberi pelajaran dengan siwak, dengan bantal, boleh. Adapun sampai memar, maka ini adalah latihan tinju, bukan namanya memberi pelajaran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang tua saya belum bisa menerima syariat Islam yang sebenarnya. Dan dia berpesan kalau meninggal diminta melakukan hal yang beda termasuk tahlilan. Bagaimana? Tidak boleh melaksanakan wasiat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Sampai hari keberapa batasan akikah? Hari ke-21. Setelah itu kapan saja boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara membayar fidyah istri lupa berapa puasa yang dapatkan selama Ramadan karena hamil? Ya, dilebihkan, dikira-kira dan dilebihkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam yang mulia dan berbahagia ini, yang ingin bertanya melalui kolom komentar silahkan, yang melalui layanan telepon bisa di 0811 390 110. Baik. Apakah hukum sanak famili dari bapak tiri? Apakah bibi dari bapak tiri adalah mahram saya? Ya. Bibinya bapak tiri kita katakan tidak, itu bukan mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah hadis menjelaskan haji yang menggunakan harta haram ketika mengucapkan akan dibalas malaikat hajimu tidak diterima? Allahu alam. Apa saja persiapan kita dalam melaksanakan haji supaya dapat haji yang mabrur? Inilah yang kita kaji pada setiap malam ini. Maka ikuti terus dan disimak dengan baik. Ambil faedahnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya mendapat bagian dari pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dan beruntunglah orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya pernah dengar ceramah Ustadz, kalau wanita boleh berumrah menggunakan mahram pengganti bukan dari keluarga. Tidak boleh. Karena mahram itu nggak bisa dibuat-buat. Mahram itu Allah Azza wa Jalla menetapkannya sebagaimana dalam surat An-Nisa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau sudah berusia 50 tahun apakah boleh berhaji atau umrah tanpa mahram? Itu yang membolehkan adalah yaitu peraturan saja. Adapun peraturan agama kita katakan ya ini adalah ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Al-Malikiyah membolehkan asal ada sekelompok wanita yang aman. Namun mayoritas ulama di antara Imam Syafi'i tidak boleh dan dia belum wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Gaji saya kerja ditransfer lewat bank, apa hukum gaji saya terima sedangkan sistem pembayarannya lewat bank? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hukum gajinya halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seandainya ada pejabat publik bahkan presiden datang ke sekolah yang bermahalat salab di hari Senin pagi, di mana harus diadakan upacara dan harus menyanyikan Indonesia Raya. Terlebih presiden pasti akan dikawal Paspres TNI bahkan Polri. Apakah di saat upacara tetap tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya pas akan terasa aneh dan dikhawatirkan cap radikal? Mohon pencerahannya. Pertama kita katakan ya itu sebagai syarat ya, tanpa ada iringan musik itu adalah seperti nasyid. Ya, tidak ada masalah nasyid itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami akan berhaji menggunakan dana talangan haji. Bagaimana hukumnya, boleh apa tidak? Dana talangan haji ini riba, maka hukumnya haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah batal wudhu seorang wanita yang terlihat bagian auratnya oleh orang lain yang bukan mahramnya? Tidak membatalkan wudhu, tetapi ya dia yang berdosa kalau sengaja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum bayar uang haji orang tua yang sudah meninggal? Membayarnya bagaimana maksudnya? Ya. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung pada kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya kami silahkan bisa melalui kolom komentar atau yang lainnya. Baik, nampaknya sudah tidak ada dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat bencana dan musibah dari seluruh kaum muslimin dan negeri kita sehingga kita kembali beribadah dengan tenang dan nyaman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan pernah malas untuk meng-share kajian-kajian kita ini supaya manfaatnya lebih besar. Jadilah pejuang-pejuang dakwah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.